Hai, Gideon Simanjuntak kembali menghadirkan kabar baik kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, bukan saya sih menghadirkan kabar baik, tapi Yesus Kristus Tuhan yang menghadirkan kabar baik melalui karya Roh Kudus bagi setiap saudara yang menyaksikan segmen Kerinduanku ini. Saya percaya bukan kebetulan Roh Kudus menuntun saudara menyaksikan YouTube channel Kerinduanku ini. Karena saya percaya apapun yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dengan judul Superman. Bukan Superman yang bisa terbang itu ya, tapi adalah manusia super. Alkitab mengatakan ada sebuah tokoh yang terkenal dengan kayanya mukjizat. Namanya Elia. Alkitab mengatakan Elia banyak melakukan mukjizat yang spektakuler. Alkitab mengatakan ketika Elia berdoa, hujan tidak turun beberapa tahun dalam doanya Elia. Dan Alkitab katakan ketika Elia berdoa meminta ada hujan, maka hujan segera turun. Bahkan Alkitab juga memberikan sebuah gambaran atau cerita yang menarik ketika ia menghadapi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Bahkan nabi-nabi Baal yang ratusan orang itu dikalahkan dengan Elia yang sendiri. Singkat cerita, seakan-akan Elia mengajarkan kita bahwa apapun yang dikatakan Elia pasti terjadi. Kita gampang tergoda berpikir bahwa Elia mungkin manusia super ya. Elia mungkin manusia yang hebat, berbeda jauh dengan setiap kita. Padahal kebenarannya Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara atau saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Dengar firman Tuhan. Elia adalah manusia apa? Biasa, sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Wow, kalau kita dengar ayat ini seakan-akan kayaknya meruntuhkan semua stigma yang mengatakan Elia berbeda sama kita. Yang berkata bahwa seakan-akan Elia itu Superman, kita cuma manusia biasa. Enggak, Elia sama-sama dengan kita. Iya, saudara enggak dengar kabar yang salah. Elia yang berdoa 3,5 tahun hujan tidak turun, yang berdoa agar hujan turun, yang membangkitkan orang mati, bahkan Elia yang membunuh para nabi Baal di Gunung Karmel adalah orang yang sama yang saudara dan saya bisa miliki. Kata kuncinya terletak dalam Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu kata kuncinya. Yang membuat Elia luar biasa adalah kehidupan doanya. Yang membuat Elia menjadi Superman adalah kehidupan doanya. Yang lucu, ada banyak orang pengen melakukan perkara hebat tapi doanya males. Ada banyak orang pengen jadi orang hebat tapi gak punya hubungan sama Tuhan. Bahkan ada banyak orang nih yang sekarang nih, bukan saudara tentunya, bangun pagi langsung mandi, gak doa, gak tanya Tuhan, gak buka Alkitab, langsung ke kantor. Di kantor dia stres, dia capek, dia lelah, dan sampai di rumah dia gak doa lagi, langsung tidur. Demikian seterusnya selama berbulan-bulan, gak sedikit yang bertahun-tahun. Dan ketika mereka stres, ketika keadaan memburuk, ketika keadaan mulai menekan mereka mulai nyalahin siapa? Tuhan. Mereka bilang Tuhan gak adil, Tuhan gak fair, Tuhan gak ada. Padahal kenyataannya kita anak, dia Bapa. Gak ada anak yang bangun pagi dalam hubungan yang normal tentunya langsung keluar rumah tanpa berbicara sama bapaknya. Jadi kata kuncinya adalah kehidupan doa. Apa sih doa? Doa adalah benteng orang percaya. Apa sih doa? Doa adalah senjata terbaik orang percaya. Apa sih doa? Doa adalah jalan keluar berkat. Dan apa sih doa? Doa adalah hiburan bagi orang percaya. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara punya senjata terbaik. Yaitu apa? Berdoa. Ketika saudara menghadapi musuh, saudara punya senjata terbaik. Yaitu apa? Berdoa. Ketika saudara dan hari ini saudara sedang meminta berkat, meminta rejeki, meminta promosi, saudara punya senjata terbaik. Yaitu apa? Berdoa. Ketika saudara sedang stres, sedang gak tahu orang, gak ada yang peduli sama saudara, gak tahu mau cerita sama siapa, gak tahu mau ngomong sama siapa, daripada ngomong sama temenmu, ujung-ujungnya ditolongin enggak, diomongin iya, iya kan, bener ya. Tapi lebih baik apa? Berdoa. Lipat tanganmu, hancur hati sama Tuhan, ceritakan keluhanmu. Saya percaya Dia Bapa yang baik akan memeluk saudara. Makanya jangan pernah berani keluar rumah
tanpa berdoa. Jangan pernah berani tutup mata di malam hari sebelum saudara tidur tanpa berdoa. Karena ketika kita berdoa, surga mengubah hidup kita. Ketika kita berdoa, surga mengubah keadaan kita. Ketika kita berdoa, surga mengubah masa depan kita. Oleh karena itu, bagikan kabar baik ini, tentunya berdoa dulu ya. Bagikan kabar baik ini kepada orang tua saudara, kepada saudara yang saudara kasihi, kepada teman-teman kantor saudara sebanyak mungkin, sambil bilang sama mereka, lihat deh, firman Tuhan ini memberkati saya. Saya berdoa, kamu juga pasti diberkati. Jangan lupa komen di bawah sini bagaimana mukjizat ketika saudara berdoa. Dan jangan lupa membagikan kabar baik ini kepada setiap banyak orang. Jangan lupa yang terakhir, nikmati kehidupan doa saudara dan dengar kabar baik ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.